bahasa Inggris. Kan Gimana itu ditulis dalam bahasa Indonesia. ONE. Bahasa Indonesia bahasa ditulis. Indonesia orang paham. Itu asalnya dari bahasa Inggris. Gimana? Terus kata Allah dari mana? Ya itu ada, tanya orang yang ahli bahasa Indonesia. Ini sudah sih? ada nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oke. Jadi kita baca Allah. Tuhan Arab itu dibaca apa? Allah. Nanti, halo Mister, this is One. Ketawa orang Inggris. Loh. Allah, iyalah. A-L-L-A-H itu dibaca apa? Allah. Itu nggak benar, bahasa Indonesia Allah. Ya kalau jadi begitu sama, baca one bahasa Indonesia nggak bener, harusnya bacanya one. One itu dalam bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia iya, itu. Iya bahasa Indonesia kan, iya one kan bener. Apa artinya? Nggak tahu. Konyol. Ya, sekarang kata Allah apa artinya? Kata Allah apa artinya? Saya tanya kau. Apa artinya? Saya tanya Anda. Apa artinya? Jawab. Sesembahan. Itu bukan arti. Loh. Kamu tanya itu artinya. Bukan arti. Saya tanya apa artinya? A-L-L-A-H itu artinya, apa artinya? Sesembahan. Itu keterangan. Keterangan nama sesembahan itu keterangan. Saya tanya definisi. Apa definisi Allah? Definisi. Ya, artinya kamu tanya apa tadi Allah? Arti, sekarang iya, definisi. arti sama aja ya ampun. Dia baru bilang kualitas muslim. Kualitas muslim kok begini. Ini apa definisi itu seperti apa? Dia menyatakan arti dan definisi adalah sama. Itu kekonyolan. Ya wajar dari muslim ngomongnya begitu. Iya, terus apa? Coba jelasin. Kau pintar kan jelasin. Definisi apa, arti apa? Coba jelasin. Jelasin, jangan di-mute. Jelasin lah. Woi, buka mute-nya. Ini Anda ini bocornya dikit tapi banyak ya. Bocor halus tapi banyak. Nah, coba jelasin. Anda yang nge-mute, iya, kemudian Anda menyalahkan saya karena mute. Saya suruh buka, saya bukan moderator. Anda punya otak enggak? Anda ada otak. Serius? Anda yang mute saya. Sekarang kemudian Anda menyuruh saya untuk unmute. Saya bukan moderator. Saya nggak bisa mute kalau saya bukan moderator. Bisa diskusi nggak? Kenapa Anda mute saya? Karena Anda ketakutan dengan saya bukan moderator. Saya nggak bisa mute. Ketika saya tanya karena kata sudah. Terlalu banyak bicara, omong kosong aja kau di sini bual. Nggak ada ilmu. Injil aja kamu curi, konyol. Ajari itu oleh Ustaz Tahta, Injil itu dari mana itu? Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau kayak begini biar sama saya. Ajari oleh SWT itu tolol sekali lihat. Oke. Direkam ya. Rekam sana. Oke, direkam ya. Enggak, jangan diturunkan, jangan diturunkan. Jangan diturunin. Bani Umi jangan diturunin. Bodoh sekali. Oke, Bahkan on cam kau, susu itu berasal dari darah dan kotoran. Otaknya itu di mana? Sudah. Madu berasal dari tai lebah. Otak SWT itu di mana? Oke, sudah. Botol. Sudah. Baik, mantap. Bagus. Inilah teman-teman ya. Kenapa Kristen itu sarang penghujatan? Karena seperti ini, berbicara tanpa dalil, tanpa data. Dan sarangnya ada di Kristen. Jadi teman-teman kalau mau bicara hujat, yang sarang penghujatan adalah Kristen. SWT penghujat, Kenapa mereka sarang penghujatan? Karena mereka tidak bisa mendalilkan sesuatu dari apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka premiskan. Mereka nggak punya data sama sekali, mereka nggak punya dalil sama sekali. Maka itulah yang disebut dengan penghujatan. Nanti kalau sudah ketangkap baru boleh kawan jangan telepon saya kawan. Masa nggak ada polisi di sini kawan masa nggak ada polisi di sini kawan. Jangan telepon saya. Jadi inilah kenapa Kristen itu mudah sekali sebenarnya kalau mau kita serius ya. Ya, tapi karena kami ini melihat ya, ada hal-hal yang mungkin lain ya, mungkin ya beberapa pertimbangan lah. Jadi ketika kami sudah minta sama dia, kau tarik lagi kata-katamu kembali, kau minta maaf, selesai. Tapi kalau yang begini-begini ya, hampir rata-rata Kristen itu semua sarang penghujatan di Kristen.
Ya kita lihat aja narasinya coba kayak gitu. Narasinya kayak gitu. Ya wajar ya teman-teman ya, wajar. Karena mereka itu kan nggak punya Tuhan, mereka nggak punya apa-apa. Mereka ini kayak numpang-numpang aja bisanya tuh. Numpang di sini, numpang di situ. Mereka nggak punya apa-apa Kristen. Jadi wajar kalau mereka tidak mengetahui. Ya kalau kita kan punya, makanya kita tahu. Gitu loh. Judaism punya, Judaism tahu. Hindu pun punya, mereka tahu. Kan semua yang tersisa dari Kristen cuma dua, Paulus sama salib. Cuman dua yang tersisa, Paulus sama salib. Dua itu tok. Kok rum botol? Kalian itu memang manusia kebalik gitu loh. Pakai data kalian bilang asumsi. Kalian yang asumsi bilang data. Waalaikumsalam. Ya kan? Manusia kalian bilang Tuhan. Kebalik kalian itu. Umat kebalik. Jadi wajar ya, wajar. Karena memang itu kalian ini menggenapi nubuatan di dalam Bible kalian. Memang kalian harus bodoh. Sebab kebodohan itulah yang mampu membuat Theos itu menyelamatkan kalian. Gitu. Dalam 1 Korintus 1:21 kan dikatakan demikian. Ya, Theos berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, disitulah kalian mendapatkan keselamatan. Kalau pinter nggak bisa. Gitu. Lanjut. Ya kita sapa dulu ya, ada baru naik ini si mana tadi si Rena tadi kabur. Ya kabur. Gak apa-apa. Mereka itu memang sarang penghujat itu Kristen. Serius saya katakan ini, sarangnya di situ. Karena apa yang mereka narasikan itu sama sekali nggak punya dasar di dalam Islam. Dasar keyakinan. Kalau saya enggak, saya punya dasar. Saya bilang Tuhan Kristen itu pernah nempel di kayu 3 jam. Ada. Pernah nempel di kayu 3 jam. Ada, mereka yakini itu. Betul tidak, Nafiri? Yakin nggak kau? Yakin kan? Apa itu? Saya katakan Tuhannya Kristen itu nempel di kayu selama kurang lebih 3 jam. Kau yakini kan? Ya, kau buka Yakin KBBI nempel itu definisinya apa? Ya udah, Betul. sekarang saya tanya balik, apa fungsi paku? Apa fungsi paku? Kenapa tangannya dipaku? Hah? Paku gantung buat gantung. Buat gantung. Oke, berarti Yesus itu dalam salib itu dia digantung. Betul. Oke, yang bikin dia gantung itu apa? Yang Paku. nempel di gantungan. Ayo udah, nempel kan? Paku. Iya nempel itu. Iya kah? Nempel nggak? Gitu. Digantung Jadi itu, kalian bukan sendiri nempel. meyakini hal yang kami utarakan. Sementara Kristen mengatakan atau membuat premis kepada Islam tanpa ada dasar. Di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, dasar keyakinan kami pun nggak ada. Itu namanya apa? Hujat. Coba lihat definisi hujat. Hujat itu mencaci. Ya, Pak Abu Kadit ini sebenarnya sudah Hujat menghujat itu bilang Yesus nempel, itu bukan nempel, terus, tapi dipaku. terus apa? Aduh, memang bahasa ini kadang-kadang juga kurang-kurang gitu. Apa? Mau dipaku? Ih, nggak mau lah. Nanti saya jadi Tuhanmu lagi. Ditempel mau enggak? Nggak mau. Nanti saya jadi Tuhan kau. Saya nggak mau. Nanti susah saya di akhir. Apakah kamu mengatakan diri kau Tuhan? Bukanlah. Pertanyaan klasik ini, pertanyaan klasik. Kenapa mujizat dapat saya katakan, oh Tuhannya Kristen itu mantan mayat. Hujat saya. Menghujat. Iya. Coba kau jawab dulu. Saya menghujat. Menghujat apa enggak? Ya, pertanyaan klasik ini, kembali pertanyaan jawab klasik. Dulu, saya menghujat atau tidak? Ya, nempel itu menghujat. Kalau nempel tadi menghujat. Saya bertanya Tuhanmu mantan mayat. Ya, kalau nempel tadi menghujat. Mana hujatannya? Nempel tadi. Kalau menghujat itu saya bilang begini. Yesus itu jatuh dari salib. Tidak ada fakta. Itu menghujat.
Atau saya bilang Yesus tuh mati. Ya memang menghujat itu sama dengan fitnah. Buka kamus KBBI, buka. Menghujat itu artinya apa? Menghina, ya, melecehkan, mencaci, atau memfitnah. Itu definisi hujat. Paham? Ya gini lagi. Gini lagi. Kenapa bunuh cicak dapat pahala? Ini belum terjawab nih. Kok kenapa? Mbak. Yang bikin aturan siapa? Cicak? Yang bikin Apa aturan dosanya siapa? cicak, bunuh cicak dapat pahala. Oke. Monggo. Ya, Pak Ustadz, tahta apa dosanya cicak? Sekarang boleh nggak menyembelih kambing, sapi, boleh nggak? Saya tanya cicak, apa dosanya cicak? Iya, jawab dulu itu. Dapat pahala. Menyembelih ayam, kambing, sapi, boleh nggak? Saya nanya apa dosanya Iya, cicak? jawab dulu ini pertanyaan saya, jawab dulu. Nah, macet. Bukan macet, jawab Ferry. dulu. Waduh, bukan Kan bukan hanya macet. cicak. Membunuh Tuhan, kalau di Kristen itu membunuh Tuhan dapat pahala. Apa dosanya Yesus? Ya, ini jawab dulu apa dosanya cicak, bunuh cicak dapat pahala. Nah, ya sama dengan orang apa perintah Allah, ya boleh menyembelih kambing. Nah, Apa salahnya? nggak bisa jawab macet, nggak bisa jawab dia macet. Loh, kalau cicak itu kan kenapa kau pahala? Maksudnya apa pahalanya? Itu tidak boleh menyiksanya itu loh. Kalau satu kali, nah coba kecuali gini, karena menyiksa namanya. Kalau ingin membunuh satu kali pukulan, berarti kan tidak nyiksa. Sama dengan orang menyembelih. Menyembelih itu dalam Islam itu harus tajam. Karena kalau tidak tajam nanti lama meninggalnya nanti kambing itu. Nah kayak gitu. Ada binatang-binatang yang memang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh gitu loh. Ya, alat apa zaman dulu bunuh cicak sekali pukul mati? Apa sapu lidi, sapu, Gampang sekali pukul. ketapel. Nanti dia tanya Ustadz, nanti dia tanya. Di zaman Adam memang sudah ada aturan itu. Dia tanya selalu gitu Ustadz. Iya, aku jawab sama dia. Kau tahu cicak di zaman Adam segede apa? Membunuh Yesus sampai berulang-ulang kali, disiksa dulu sampai diracuni, ya, terus ditusuk lambungnya, dipaku, itu penyiksaan itu, nggak boleh itu. Kalau ingin dibunuh itu bunuh Ustadz satu belum kali. jawab. Gitu. Dosanya cicak apa sampai? Nah, yang makanya dosanya kambing, apa dosanya kambing, kerbau gitu tuh, sapi, apa dosanya? Asbabun usulnya cicak dibunuh dapat pahala itu apa? Asbabun usulnya. Dosanya Tuhanmu itu apa Nafiri? Dosa Tuhanmu itu kalau sampai dibunuh. Nah, enggak bisa jawab Pak Ustadz, tata macet. Baru Nggak bisa cicak. jawab. Waduh, macet katanya. Ini begini Nafi. 12 giga nih. Kita masukin data 20 giga. Ya nggak muat lah, otaknya nggak nyampe. Kau harus upgrade dulu RAM-nya di otakmu itu. Asbabun usulnya bunuh cicak dapat pahala. Terongor, jangan keluar TikTok, jangan keluar TikTok. Waduh, Di nanti situ kamu repot harus ini. tahu kata-kata pahalanya di situ. Kenapa kok satu pukulan itu tidak boleh 3, 4? Karena itu penyiksaan. Jadi yang dapat pahala itu sekiranya tidak menyiksa, yaitu satu kali. Beda orang gini ya. Ada orang penyiksaan itu gimana? Dibuang tangannya dulu, lalu kakinya, lalu telinganya. Itu tidak boleh. Penyiksaan itu. Makanya membunuh cicak itu walaupun boleh satu kali pukulan, tidak boleh. Oh, karena boleh nganu cicak, dibuang ekornya, lalu dibuang kaki satu. Iya, kenapa Itu nggak harus boleh. cicak? Oke, Pak Ustadz. Kenapa harus cicak? Kenapa enggak lalat nyamuk aja dibunuh dapat pahala? Kenapa harus cicak? Nah, kalau kamu tanya asal usulnya kan dulu Nabi Ibrahim itu dibakar itu kan. Nah, sedangkan burung dia itu berpihak kepada Ibrahim, sedangkan cicak berpihak kepada Namrud gitu. Nah, terus. Jadi cicak itu membantu api meniup ke Abraham. Ya, atau ada gimana? yang berpendapat kayak gitu asal usulnya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Terus kalau cicak niup api itu gimana Iya, caranya? kalau dari Apa Bang. enggak terbakar cicaknya? Sama dengan burung pipit. Apa gunanya dia itu nyiram pakai
burung itu. Yo, api begitu besar, burung bawa air sedikit banget. Makanya enggak, memang tidak ada gunanya. Tapi minimal aku ini di posisi yang mana, kan gitu kan ceritanya itu. Jadi secara akal burung pipit itu kecil nyiram api yang begitu besar, apa gunanya? Nah, Kan kita tahu cicak itu nempel di dinding di atap rumah, kok tiba-tiba ujuk ke tungku pembakaran tuh gimana ceritanya cicak? Kalau Nafiri posisinya di Romawi. Riwayatannya Nggak jelas, ya emang nggak jelas sih. Dikatakan memang Kalau nggak jelas. Nafiri posisinya di Ya saya percaya Romawi. emang nggak jelas itu periwayatan nggak jelas, ya nggak usah sudah kan dipercaya. tadi ditanya kamu. Wong Islam itu mau membunuh atau enggak ada masalah kok. Iya artinya semuanya Kecuali nggak jelas. wajib, kalau wajib ya pasti ketika Iya, lihat kita artinya. dibunuh enggak gitu kok. Iya Ustadz, artinya aku bilang sama semuanya dia nggak waktu itu jelas, Ustadz, semuanya nggak nanti jelas. aku mau beternak cicak aja lah, nggak usah saya sholat lah, cukup bunuh cicak tiap hari, orang tua punya ternak cicak gitu. Jadi nggak butuh jawabannya. Artinya nggak jelas, semuanya nggak jelas. Gimana cara bunuh cicak? Kalau membunuh Tuhan jelas itu. Iya. Cicak dapat pahala ya bang. Tuhan ngaku nabi, ngaku utusan dibunuh, itu apa alasannya? Nggak tahu lah. Bunuh cicak dapat pahala ya bang. Tanya orang Parisi lah, orang itu yang bunuh. Kalau kita tanya ke Gini aja, yang punya kitab teman-teman Abraham, Kristen, mana ada cicak zaman teman-teman dulu Kristen tuh kalau niup mengatakan api. membunuh cicak karena cicak meniup api itu dari mana? Coba mana datanya, tampilkan coba tampilkan datanya, di mana data cicak niupkan api, di mana? Oh, ini kata Pak Ustadz Tahta. Enggak, sekarang kamu ini silakan nggak buka. apple to Mana apple, datanya? nggak apple to apple. Kita bicara yang apple to apple aja, bicara Tuhan aja, ayo. Maksudnya Ngapain cicak bicara dibunuh bicara dapat syariat pahala itu? maksudnya gimana bang? Cicak dibunuh dapat pahala. Enggak ada itu, Saya enggak juga, ada. Di mana data? saya Di mana juga data? bingung ya. Saya bingung makan roti dibilang daging Yesus. Saya bingung loh. Serius. Saya bingung loh. Kok minum Terbalik anggur itu. dibilang minum darah Yesus? Gimana? Bingung saya. Kok bisa? Itu kan Terbalik roti. itu Abu. Terbalik. Itu kan roti. Iya, itu kan Bukan. roti. Kita lihat itu Bukan. roti. Dimasak, Inilah dipanggang. dagingku katanya. Roti itu dagingnya. Makanya kamu harus bagi-bagi roti. Iya, makanya itu maksudnya. aku bilang, apakah memang Yesus itu terbuat dari roti sehingga makan roti gitu? Ah. Oh benar, penciptaan manusia dalam Bible dari keju dan susu. Ya wajar jadi roti endingnya. Oh, itu orang stres itu yang bilang itu. Oh iya, oh Dari iya, betul, keju. orang. Oh Si iya. Ayub kan stres dia kan. Oh dia lagi stres. Oh, jadi salah. Abu. Jadi salah Bibelmu itu. Terus Bibelmu kalau di salah itu Bible, di Bible apa menceritakan manusia dari mana setelah Adam? Setelah Adam mana ada lagi proses, cuma dikalian aja penciptaan itu dari sperma, setetes sperma. Terus kalau manusia setelah Adam itu dari mana jadinya itu? Dari tanah juga semua. Jadi abis Tuhan ciptakan Adam. Dari keturunan Adam lah, mana Iya, ada. bagaimana diceritakan perkembangan di dalam rahim atau nggak ada ya? Nggak ada lah. Oh. Itu bukan suatu yang menceritakan itu. Oh iya. Berarti masya Allah ya, Al-Quran menceritakan detail ya terkait proses embriologi dalam tubuh manusia. Ini menunjukkan bahwa Bapak itu dari embriologi Tuhan. siapa ya? Itu Bapak dari embriologi. Tuhan. Bukan masalah bapak embriologi. Penjelasannya itu mereka membenarkan apa yang sudah 1400 tahun lalu, sementara mereka baru belakang hari kan gitu. Dengan adanya peralatan yang canggih mereka lalu menemukan itu. Makanya banyak para pakar-pakar embriologi itu masuk Muslim ketika dia tahu informasi di Al-Quran. Itu kan klaim kamu saja. Kok klaim? Rata-rata klaim, semua klaim. Abu ini nggak pernah baca Garpa Upanishad, ya kan? Gini Pak Coba Abu. baca Garpa Upanishad, kitab Muhammad hidup. tahu saya. bunuh Saya nggak cicak. tahu. Oh, detail sekali di situ sampai tulang urat-urat gitu ya. manusia dijelaskan di situ. Oh iya. Jadi nggak heran saya. Iya Asal makanya kalau narasi aja sih Abu. kalau sudah baca Bukan kitab kamu Hindu belajar. itu Yesus pernah belajar di India loh. Di India. Baca kitab Hindu. Iya, baca itu masih ada tersimpan dalam kuil yang kitabnya itu umurnya 3000 tahun. Ya nggak Iya, katanya apa-apa. mana? Jangan modal asumsi lah. Ya Yesus Ya, belajar satu. bagaimana mengeluarkan roh jahat dari Tuntutlah tubuh. ilmu, gitu tuntutlah kan. ilmu hingga Yesus ke India. belajar Nggak cara apa-apa itu. membangkitkan orang mati itu menurut catatan Hindu. Lah, bermata Ada di sana. botol.
Hah? Iya. Aman itu, aman, nggak apa-apa, biasa. Sebenarnya yang botol ini umat Kristen. Serius, jujur saya katakan, yang botol umat Kristen. Betul. Karena Iya, kenapa? botol Kristen. Dia nggak pakai yang akal muslim yang sibuk. Ada nubuatannya. Tadi saya udah bilang, kami sebenarnya nggak sibuk dengan Kristen. Kami nggak sibuk, serius. Kami nggak ngambil loh, kami diberikan loh. Kami nggak ngambil lah. Banjir minta bantuan. Kok diberikan? Diberikan lah kami. Selagi mereka Kami masih terima. mempertahankan Yesus Begini, Bang. berhadapan dengan saya itu. Kalian lah memang umat Islam yang paling pintar, makanya Iya memang. Misalnya kata-kata Allah itu Makanya dibuang Indonesia- dalam Bible, tapi mereka masih mentuhankan Yesus berhadapan dengan saya itu masih. Iya. Melawan Bible mereka Ustaz. Coba saya tanya sama ini Stronger jangan ini. kalian intip Coba Bible itu. Stronger. Saya mau tanya Anda jujur aja, jujur ya, pakai akalmu yang sehat ya. Ketika kau lihat kambing, beranak kambing, apa kau katakan? Normal, wajar atau tidak? Waktu Ka'bah dulu banjir minta Diam dulu, diam. Saya mau tanya Stronger ini. Dia kan tadi kita coba saya mau tanya Anda. Ketika Anda lewat terus ada kambing ya, dia melahirkan yang keluar kambing. Kira-kira itu aneh nggak menurutmu? Enggak aneh. Hah? Nggak aneh, wajar. Kalau manusia lahirkan Tuhan, aneh nggak? Itu kan begini, Hah? brother. Nah, berarti akalmu nggak sehat. Di mana Akalmu manusia nggak sehat. Di mana manusia melahirkan yang Tuhan? namanya cerita yang itu. Mana ayatnya? Oh, jadi kau nggak akuin yang dilahirkan Maria itu Tuhan? Kau nggak akuin? Maksudnya Ayo. di situ kan dilahirkan. Kau akuin bukan nggak? karena- dengar dulu, Sebentar, bukan sebentar. karena- Yang lahirkan Yesus itu beranak kambing, kau bilang normal. Ketika manusia beranak Tuhan, kau bilang sah-sah. Gimana? Nah, siapa yang Tuhan nggak itu beres biasa otaknya? itu, uang pun bisa jadi Tuhan. yang nggak apalagi beres manusia. otaknya? Ayo. Kalau Coba ceritanya baca. Tuhan itu dia langsung tiba-tiba hadir tanpa lewat proses manusia, itu kita bilang oke, memang dia Tuhan. Dia bisa lakuin apa saja. Tapi ketika otak manusia yang terbatas ini ya mengindrakan sesuatu dengan matanya, visualnya, dia akan mengatakan itu normal. Sebagaimana dia lihat kambing beranak kambing normal. Ular Itulah beranak ular kalian. normal. Ketika Terlalu manusia kalian beranak Tuhan, keramatkan arti Tuhan itu. Padahal arti Tuhan itu biasa sebentar aja. Pak, sebentar Bang Laban. Saya sama Stronger dulu. Dia dari tadi bilang dia ini segala macam lah. Sekarang saya tanya Anda, apakah manusia beranak Tuhan itu normal? Bukankah di Al-Quran dikatakan itu tanda kebesaran Sabar Allah? dulu dong. Tanda Kau kebesaran gimana itu kau, Lord? dalam Kau Al-Quran ditanya tidak yang lain kau menuhankan jawab. anaknya, tidak menuhankan anaknya Maryam. Islam tidak menuhankan. Yang saya tanya Kristen. Ya Al-Quran dibilang Kan Yesus tanda itu kebesaran Tuhan. Allah. Yesus itu Tuhan. Itu derita kalian tidak percaya. Sekarang Yang saya itu tanda tanya, kebesaran Allah di ada Al-Quran tertulis. nggak normal nggak manusia beranak Tuhan? Normal nggak? Ya normal Pak Itu Ustaz. tanda kebesaran Allah. di Kenapa Al-Quran malu bilang nggak normal? Kenapa? Waktu saya tanya kambing beranak kambing normal. Begitu manusia beranak Tuhan, kau kenapa nggak bisa bilang Normal. nggak normal? Normal semua itu. Gak ada nggak dapat. Oh, itu. normal. Berarti Tuhan yang diyakini oleh teman-teman Kristen ini adalah hasil daripada usaha kerja keras manusia. Karena dia mesti Banyak. ngeden itu. Dia mesti Tuhan ngeden kami itu Maryam. banyak. Ada yang menuhankan uang, menuhankan manusia, menuhankan angan-angan. Itu istilah. Bukan di istilah Jadi nggak usah heran lah kalian. Penempatan kepada uang, kepada itu istilah, angan-angan. Yang sekarang kita melihat ke fisiknya. Allah Fisik itu Yesus tuh, bicara dari Tuhan. sebatang pohon. Jadi kita Aduh, percayai, betul. tadi kau sudah mau mencret. Betul kan kamu tidak Mencret. mempercayai Tuhan menjadi manusia. Bagaimana di kitab kamu dikatakan Allah menjadi pohon, berbicara dari sebatang pohon. Itu dari bro. Kalau kau apa kau bahas itu? Iya. Gak usah kau bahas itu. Napiri. Heran sudah ini. Jadi Strong, mentok. kamu sudah benar-benar kelihatan mana pakai otak atau tidak, pakai akal atau tidak. Otaknya ada ya, cuman akalnya berfungsi atau tidak. Mentok pertanyaan saya. Apa mentok? Apanya mentok? Iya, udah Apanya? mentok. Apanya mentok? Allah kamu berbicara dari sebatang pohon. Ya, Apakah iya Allah bisa. kamu itu pohon? Kan mindari, bukan pohon. Stronger, biari aja, ngapain? Aduh. Nggak usah kau. Slow aja. Itu karena cara pemikiran kalian itu berdasarkan Ngerti aja. ketuhanan terhadap manusia makhluk. Jadi
cara pandangmu terhadap sebuah keyakinan yang lain itu selalu berangkat dari itu nggak boleh, keyakinanmu gitu loh. Boleh. Loh, mana Tuhan jadi pohon? Mana Tuhan jadi pohon? Manusia nggak di boleh mana dalilnya? Di mana dalil? Buka. Coba di situ Tuhan jadi pohon. Dia berbicara kepada Musa dari sebatang pohon. Iya, terus dia jadi pohon gitu. Iya dong. Kita bicara ini, saya Abu Hadid bicara dengan Anda melalui HP. Kau HP. Sebentar. Dari sebatang pohon. Dari. Sekarang saya berbicara dengan Anda dari mana ini? Melalui apa? Melalui apa? TikTok itu dapat dari mana? Dia ada di mana berada? Di HP kan? Iya. Kau jadi HP? Mencret. Kau nggak mau dibilang jadi HP. Masa Tuhan mau jadi apa? Batang kayu, batang pohon. Aneh. Dari sebatang kayu Allah mau berkata, inilah aku Musa, kata Allah. Coba kau lihat waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dengarkan dulu. Terdengar suara dari mana? Terdengar suara dari mana? Dari dalam diri dia atau dari atas, dari langit? Ayo. Setelah kamu membaca, ngawur. Orang yang kalian bahas konsep kuno yang kalian bahas. Modern lah. Lanjut. Kalian konsep kuno yang kalian bahas. Makanya tadi di Komal siapa itu anti Tuhan. Tinggalkan agama itu katanya. Bosan kali kalau dia melihat kita yang berdebat ini. Yang modern lah. Ya agama kan tuh bisa dimodernkan. Kayak mana kita membahas-bahas kayak gitu? Tahu nih orang ini. Yang dibahas tidak ada di depan mata. Yang Kristen yang paham ini siapa? Sekiranya kita dialog pakai dalil gitu, siapa kira-kira? Tidak ada. Saya. Oke, silakan. Tema yang kamu mau tunjukkan apa? Lukas 21 ayat 15. Iya, apa tentang apa? Silakan. Aku akan memberikan padamu kata-kata hikmat. Terus, apa kata-kata hikmatnya? Ya, berhikmatlah kamu berbicara. Itu doang. Ya, itu doang. Karena gini loh ya, kalian ngomong apapun silakan. Yang nggak boleh itu kalau ada taat. Nah, jangan mentuhankan Yesus pakai Bible. Ini saya tidak terima saya. Kalau kalian masih maksa, ayo kita dialog. Perihal kamu terima atau tidak itu urusan ya sudah, kamu. Silakan. Kamu mentuhankan Karena Yesus di pakai agama yang mana, kamu berani? Agamamu, agamaku, ya? Agamaku. Jangan kamu tidak terima mentuhankan Yesus pakai Bible itu berani nggak? Jangan kamu tidak terima. Kamu berani nggak mentuhankan Yesus pakai Bible? Hah? Berani? Ayat yang mana? Ayat yang mana? 9. Baca. Tuh. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, nah aku semua ini, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, tak jawab sendirilah, aku adalah aku. Kok ditanya lagi? Oke, silakan cari ayat lagi. Nggak masuk untuk itu. Mengetahui aku adalah aku, ya lihat tuh pertemuan Musa itu, perkenalan kepada Musa, Elohim itu. Aku adalah aku. Oke, Allah nah, jadi semua kitab suci itu membahas tentang aku. Nah, kalau Yesus, kitab suci apapun. Nah, kalau Yesus menurut Yohanes 5 ayat 39. Kalau Yesus itu siapa? Ya dia yang membicarakan aku. Yesus kan selalu membicarakan aku. Apa Yesus itu berarti? Yesus itu selalu membicarakan aku. Iya, betul. Aku di situ kan gini, Bapa yang mengutus aku. Nah, berarti utusan dia. Ya iya, jadi kamu juga harus berbicara aku. Tuhan, ya? Jangan berbicara Yesus. Nah, sekarang silakan. Gimana ketuhanan Yesus? Silakan. Kalau cuma Yesus ngomong aku, iya, aku di situ, aku utusan. Bapa yang mengutus aku. Dialah bersaksi tentang aku. Iya. Nah, aku. Nah, terus. Ada nggak ketuhanan Yesus? Nah, aku yang dimut, gimana ini?
Nah silakan cari lagi ayat-ayat yang masuk Tuhan. Dan itu aja. Jadi setiap ucapan Yesus yang ada aku ucapkan olehmu untukmu. Jadi aku Yesus itu Begitu. sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bukan, dia mengucapkan saja itu. Iya. Posisinya aku di situ sebagai Tuhan apa bukan? Pengucap, pembicara. Oh, bukan sebagai Tuhan. Bukanlah, tenang aja. Nah makanya disitulah. Nah sekarang giliran kita semua ini harus berani berkata aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah oke, jadi tidak ada ya mentuhankan Yesus sebagai Bible, tidak ada ya. Jangan kita hanya membahas, kita itu kan sudah saya katakan tadi hikmat. Nanti orang banyak tersesat nanti mentuhankan Yesus nanti. Saya ini yang menjadi incaran saya. Perkataan itu cuma 1 GB. Yang menjadi incaran saya ini ya, yang menjadi incaran saya orang yang mentuhankan Yesus pakai Bible. Ini incaran saya itu. Udahlah, saya turun aja daripada di mute. Walaupun kalian itu menghilangkan kata-kata Allah dalam Bible, tapi masih mentuhankan Yesus, tetap masih berhadapan dengan tahta itu. Terus harus bagaimana tahta? Ya jangan mentuhankan Yesus. Jadi begini ya, teman-teman saya Kristen, kalau kamu mau seperti mentuhankan itu. Yesus, imani saja, jangan pakai dalil, data, jangan. Selagi kalian pakai data, berhadapan dengan tahta. Bang Laban, kita ngomong di sini. Jadi kalau mentuhankan Yesus harus pakai apa tahta? Ya pakai imani saja, jangan pakai data. Takut kalau kita di mute. Tapi di belakang. Oke, sekarang silakan. Oke, tidak akan saya mute. Jadi kamu mentuhankan Yesus pakai data yang mana? Jadi Stronggar, aku adalah itu saat mujarab itu loh. Bukan siapapun. Aku adalah aku. Tuhan Yesus mengatakan itu. Aku di situ sebagai apa? Sebagai apa aku di situ? Iya, sebagai jalan kebenaran dan hidup. Oh, itu jalan. Aku adalah aku itu bicara Mesias, tentang diri Mesias ya, bukan Tuhan. Sebagai aspal. Iya. Bentar lagi kalian apa ini Kristen ini kalau paham. Kok saya pakar Bible, saya mantan Kristen, justru udah mualaf saya, Bos. Ya? Nggak yakin saya Anda paham itu. Saya mantan Kristen justru mualaf. Nggak mungkin. Banyak orang Islam ngaku mualaf, bro. Serius. Atau sebut buktikan data saya. Ini saya. Mau nengok data saya? Hah? Mantan Kristen. Saya kasihan banget kepada orang Kristen ini. Mereka mentuhankan Yesus, tidak punya data. Nah ini yang saya kasihan itu. Kan kami ya, coba mana sertifikat dari Juma Otak Waras, sertifikat mualaf dari Juma. Ini mantan Kristen ya, HKBP. Karena kalau berani. Jangan Ya. Sertifikat mualafnya dari API mana Pak Otak Waras? Ada, saya udah lama mualaf ya. Ini asli semua ya. Iya, selagi ya masih ada sertifikat HKBP, Anda masih HKBP. Batak, Protestan ini dulu ya, udah ya banyak asli semua nih ya. Jadi iya, itu datanya data siapa? Itu masih tersimpan di surga itu data itu. Surga apa maksudnya? Sertifikat dari API mana? Sertifikat mualaf dari API. Udah ini, siapa mau dialog ini? Kalau nggak ada sertifikat mualaf dari API mana nih Pak Otak Waras? Ayo Laban diskusi aja. Ayo Laban diskusi. Laban. Ayo. Kalau aku pasti mentok karena aku adalah aku. Mentok semua itu. Bakal mentok. Aja tetep layar aja aku di situ. Tinggal 2. Stronger yang kamu kuasai dalam Bible apa? Nanti jadikan tema itu. Kalau kita bicara, enggak, saya bertanya dulu konsep ketuhanan kalian ya, boleh ya? Oke. Nanti saya jawab pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, silakan. Terserah kamu mau ngambil dari kitab kami, saya tidak pernah komplain. Yang menjadi komplain itu kamu, ya kan? Iya, apa yang tentang ketuhanan? Kami yang menuhankan Yesus, tetapi kamu yang sewot, kamu yang nggak setuju. Kan kamu punya agama. Pakai data. Tahu bagaimana caranya saya mentuhankan Yesus? Imani saja, jangan pakai data Bible, karena saya lebih paham Bible.
Di agamamu dikatakan agamamu. Oke gini loh, kalau kamu pingin aman, data saya mentuhankan Yesus, imani saja loh, nggak mau pakai data, bagus. Selagi kalian pakai data Bible, kenapa kok saya tersinggung? Karena saya lebih paham Bible daripada kamu. Saya aja yang paham tidak mentuhankan Yesus, malah kamu dengan pendetanya yang nggak paham mentuhankan dia, kan tersinggung. Aduh, takut sekali. Jadi kenapa kok saya tersinggung? Karena saya yang lebih paham Bible tidak mentuhankan Yesus, malah orang yang tidak paham. Bukannya komut, mentok. Ya, tunjukkan ayatnya. Yesus Kita mulai bilang ya. aku bukan Oke, Tuhan. kita mulai. Ayo, coba saya dengarkan ketuhanan Yesus. Silakan kamu paparkan. Silakan. Saya tunggu. Saya menerangkan ketuhanan Yesus apapun, toh juga kamu tidak percaya, lebih baik saya bertanya konsep ketuhanan kamu. Oke. Menurut Islam, Allah itu zat atau tidak punya wujud. Oke. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Asy-Syura ayat 11. Zat itu bukan zat itu. Esensi. Jadi zatnya Allah maksudnya esensi Allah itu sendiri pencipta. Jangan kamu samakan dengan bahasa Indonesia zat, beda. Oke, jadi Tuhan kami itu tidak di dalam. berwujud, Oke, saya tunggu dulu. Katanya kamu cuma bertanya. Jadi Tuhannya kami ini dalam Islam, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Kalau perjanjian lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak serupa dengan apapun. Oke, silakan. Apa lagi? Mau nanya apa lagi? Oke, tidak berwujud kamu katakan ya, tidak menyerupai makhluk apapun. Tidak serupa dengan apapun, silakan. Oke. Bagaimana ada di Yesaya 40:18, Keluaran 9:14. Aduh, udah. Ini saya turun aja. Tanya tentang ketuhanan, nanti saya jawab pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Silakan. Apa lagi yang kamu tanyakan? Saya mau bertanya dulu, kenapa di mute? Iya makanya nanya, silakan. Oke, di hadis Bukhari 4770 dikatakan di situ ada kaki Allah kamu di neraka. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Itu bukan harfiahnya ya. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sama seperti dalam Bible Yesaya, Mazmur. Wahai Tuhan gunung batuku, bukan berarti Tuhan itu gunung batu lah. Kan saya udah bilang akan kujawab pakai 3 dalil, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Di dalam Yesaya juga disebutkan Tuhan dari Allah itu di neraka. Engkau adalah gunung batu. Bukan berarti Tuhan itu gunung batu. Gitu. Jadi kalau Tuhan ada dalil punya tangan, wajah, itu bukan harfiahnya. Ya. Kalau dia tidak seperti makhluk, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan lengannya. Maksudnya apa itu? Punya lengan gitu? Hah? siapa? Di mana? Di mana? Kalau kita memang kayak makhluk kok, kenapa? Oke, di mana dalilnya Tuhan itu sama seperti manusia? Loh, dia udah mengambil rupa seperti manusia. Oke, Baiklah kita cipta. Oke, Yesus, Tuhanmu seperti apa, Sus? Oh, Tuhanku di langit. Baiklah kita ciptakan manusia seperti. Apakah bisa dilihat Tuhan Yesus? Tidak. Seperti gambar kita, seperti Yohanes 5:37 tidak kelihatan. Apakah serupa dengan Tuhan? Nah, kalau kau gimana tidak itu? serupa dengan makhluk. Yesaya 40:18, Keluaran 9:14. Bang Tahta, begini, apakah bagian dari tubuh Allah itu kekal di neraka? Tidak ada dalilnya. Oke, di hadis Bukhari dikatakan 4770 itu dikatakan. bukan berarti Tuhan punya kaki, bukan. Loh, jadi itu istilah apa? Di situ dalilnya bahwa Allah itu akan memasukkan manusia itu ke surga. Makanya wahai surga, apakah engkau sudah penuh? Ya, Terus belum. ke neraka juga bilang gitu. Ya, jadi istilah Allah memasukkan kaki di situ menunjukkan bahwa penghuni surga itu lebih banyak.
daripada neraka. Kan di situ dikatakan surganya belum. Kamu sudah saya jawab. Silakan mau nanya apa lagi? Tak jawab pakai. Katakan nerakanya belum penuh loh. Makanya silakan mau nanya apa lagi? Allah yang kamu maksud itu memasukkan kakinya di neraka. Kata kaki di situ bukan berarti punya kaki. Berjalan. Sama seperti dalam Bible kamu. Wahai Tuhan gunung batu. Apakah Tuhan itu gunung batu? Hah? Jangan nanti kamu tanyakan sesuatu. Ini diskusi dua arah. Iya, nanti kamu katakan sama saya. Gak usah yang saya kamu nanya aja tentang Islam, nanti saya jawab pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Ini saya silakan mau nanya apa lagi? Kenapa ketakutan kejang-kejang? Masya Allah. Silakan mau nanya apa lagi? Masya Allah, tabarakallah. Takut. Kamu kalau saya tantang pakai Bible, kamu udah akan berani. Coba saya mau nanya ke kamu berani nggak dialog? Itu belum dijawab. Sudah aku jawab. Nanti kalau kamu ngeyel, kamu saya tantang Bible kamu. Bertanya apa? Kamu saya tantang Bible kamu. Kamu bebas bertanya apapun kepada saya. Sudah aku jawab. Udah dijawab. Silakan mau jawab. Jawaban apa itu? Sudah aku jawab. Kata-kata kaki di situ sama seperti dalam Bible kamu. Wahai Tuhan gunung batu. Bukan berarti Tuhan itu gunung batu. Kenapa kejang-kejang ini Islam ini? Kalau kamu tidak mau bertanya lagi, tak mute terus. Kecuali kamu bertanya lagi. Nggak bisa menjawab, kena mute aku. Sudah. Kalau menurut kamu saya tidak bisa menjawab, berarti dalam Yesaya itu Tuhanmu gunung batu. Betul kan? Jawab dulu. Kamu bilang saya tidak bisa menjawab. Berarti di dalam kitab kamu itu Tuhan itu gunung batu. Saya akan menjawab. Dulu saya tidak bisa menjawab. Silakan dijawab. Saya tidak bisa menjawab. Silakan dijawab. Saya tidak bisa menjawab, bilang. Silakan dijawab. Iya, bilang dulu kamu tidak bisa menjawab. Yang saya sudah aku jawab, itu kiasan. Kiasan apa di situ dikatakan kaki Allah loh. Sekarang kalau menurut kamu harfiahnya, berarti Tuhanmu Tuhan gunung batu. Di situ neraka berteriak-teriak. Iya berteriak karena belum penuh itu nerakanya. Tampilkan dalilnya mana? Di situ nerakanya belum penuh. Tampilkan datanya. Silakan. Kalau enggak berarti saya kan sudah kasih data di hadis. Silakan. Buka, enggak boleh kayak gitu. Di mute aku ini takut kejang-kejang. Tampilkan ya, tampilkan. Mentok. Tampilkan. Silakan tampilkan. Mana dalilnya? Saya nggak ada followers ini, ngapain kau besarkan saya? Kalau gitu kamu nanya lagi yang lainnya, karena kamu udah bisa menampilkan data. Silakan nanya lagi. Kau jawab dulu itu, jangan kau lari. Ya yang saya jawab yang mana? Cari aku, udah aku bilang followersku nggak ada. Kok besari aku? Itu makanya aku bilang Indonesia kalau mayoritas masih Islam, negara ini tidak akan maju. Karena ini pemikirannya sama kayak kamu. Turun aja turun. Itu akan banyak turun aja kayak di orang-orang luar negeri itu, bahkan LGBT itu di kemudian ini kan diresmikan. Waduh, itu dah. Si Tata menanyakan konsep. Oh, kenapa saya di mute? Mentok. Islam tak turun. Mentok. Bagus turunkan aja. Percuma. Bertanya setelah dijawab ngeyel. Percuma.